Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berjudul bisnis plan atau rencana usaha. Nah, di sini saya mengambil usaha kuliner kedai Nai yang berlokasi di Sepakat 2. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramadhania, NIM 1231517 dari kelas 5E, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Untuk mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Pak Ari Yunaldi MSOS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan profil singkat dari kedai Nai ini, yaitu kedai Nai adalah usaha makanan cepat saji yang didirikan oleh Fadli dan istrinya sejak Agustus 2023. Usaha ini fokus menyajikan makanan dengan harga terjangkau, rasa makanan yang konsisten, dan pelayanan yang cepat. Nah, modal awalnya sekitar 2 juta rupiah, dan karena menggunakan gerobak pribadi, usaha ini tidak perlu biaya sewa tempat. Saat ini kedai Nai bisa menjual sekitar 50-70 porsi setiap hari, dan ini menunjukkan bahwa daya tarik produksi cukup tinggi. Visi kedai Nai yaitu menjadikan usaha kuliner cepat saji yang terjangkau, lezat, dan menjadi pilihan utama masyarakat sekitar tahun 2026. Nah, untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa misi yang dijalankan, yaitu menyediakan makanan berkualitas, menjaga kebersihan yang konsisten, rasa, memberikan pelayanan cepat dan nyaman, ramah dan sopan, dan cepat penyajiannya, serta mengembangkan menu sesuai kebutuhan pelanggan. Alasan memilih usaha kedai Nai, kenapa? Karena kedua ini punya permintaan tinggi dari mahasiswa dan pekerja di wilayah Sepakat 2. Bahan bakunya mudah ditemukan, proses pemasakan cepat, dan rasanya cocok untuk semua kalangan. Selain itu, makanan ini bisa dibuat dalam waktu kurang lebih dari 5 menit, sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan pelanggan yang ingin cepat dan praktis. Nah, keunggulan produk ini, usaha produk kedai Nai punya beberapa keunggulan, seperti harga yang murah, porsi besar, ramah rumahan yang gurih, dan pelayanan cepat. Nah, kalau kita lihat dari analisis SWOT, kelebihan strike ada pada harga ekonomis, lokasi yang strategis, dan rasa yang konsisten. Kelemahan atau weakness-nya adalah bergantungan pada cuaca, karena memakai gerobak dan pilihan menunya masih terbatas. Kemudian peluangnya cukup besar, terutama untuk pemasaran online dan masuk aplikasi pesan antar seperti GoFood atau GrabFood. Ancaman itu berasal dari banyaknya pesaing-pesaing di sekitar, karena banyaknya pesaing-pesaing di sekitar Sepakat 2 memiliki usaha tersebut atau makanan. Nah, peluangnya tuh cukup besar, terutama untuk pemasaran pesan online. Dan proses produksi dan operasionalnya tuh, untuk proses produksi kedai Nai menggunakan metode-metode, yaitu makanan dimasak saat ada pesanan, jadi makanannya yang diterima pelanggan selalu hangat dan segar. Kemudian setiap hari pemilik mempersiapkan dari jam 8 sampai jam 10. Operasionalnya dimulai dari jam 12 siang sampai 9 malam, sampai waktu siang ramai biasanya di jam 3 sampai jam 7 sore. Kemudian analisis pasar dan pemasarannya. Target pasar kedai Nai adalah mahasiswa, pekerja, warga sekitar. Nah, yang paling banyak itu mahasiswa ataupun pekerja yang sekitar area tersebut. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan masih sederhana, yaitu promosi dari mulut ke mulut,
belum ada, kayak misalkan belum ada membuat aplikasi, menjual di aplikasi Grab atau Food. Nah, dia cuma mempromosikan dari mulut ke mulut atau posting di WA. Nah, namun kedepannya kedainya berencana memperluas pemasaran lewat media sosial dan layanan pesan antar online agar lebih banyak orang yang tahu dan tertarik membelinya. Kemudian analisis keuangan. Analisis keuangan modal awal kedainya sekitar 2 jutaan lebih digunakan untuk peralatan dan bahan awal. Biaya variabelnya sekitar antara 220.000 sampai 300.000. Nah, dengan harga jual antara puluhan ribu hingga 17.000, omset hariannya dapat bisa mencapai 600.000 rupiah. Nah, kemudian tuh laba bersihnya diperkirakan sekitar 300 sampai 650.000 rupiah, tergantung cuaca atau kondisi. Kemudian laba bersih harian tuh diperkirakan sekitar 300 sampai 450.000 rupiah, tergantung jumlah porsi yang terjual. Dengan biaya operasional yang rendah, usaha ini tergolong sangat menguntungkan dan punya peluang berkembang lebih besar. Dari penjelasan saya itu dapat saya simpulkan, dari semua penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa kedai adalah usaha sederhana tapi punya potensi keuntungan yang lebih besar pada terjangkau, lokasi strategis, rasa yang konsisten, dan peluang pemasaran digital membuat usaha ini sangat layak untuk dikembangkan. Kemudian semoga apa yang saya jelaskan ini memberikan gambaran jelas untuk rencana usaha kedai Nai. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.